اللهم لبيك لبيك لا شريك لك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. Pemerintah Indonesia saat ini masih menunggu keputusan Arab Saudi soal keberangkatan jamaah haji tahun ini. Menteri Agama Yakut Khalil Qaumas mengatakan akan mengirimkan tim ke Arab Saudi. Mudah-mudahan jamaah haji bisa diberangkatkan. Kita sedang terus melakukan komunikasi dengan pemerintah Arab Saudi. Dalam awal bulan ini, tim kita juga berangkat ke Saudi untuk memperjelas apakah haji di tahun ini bisa diberangkatkan atau tidak, kata Yakut Khalil Qaumas usai bertemu tokoh masyarakat di Pekanbaru Riau pada Rabu 23 Februari 2022. Terkait kuota jamaah haji, Yakut Khalil Qaumas juga tidak tahu persis, namun ia sudah menyiapkan beberapa skema jika nantinya ada petunjuk dari pemerintah Arab Saudi. Jumlah kuota haji kita belum mengerti, karena itu semua prioritas pemerintah Saudi. Tetapi kita sudah siapkan beberapa skema full. Kalau kita dapat full, alhamdulillah, ujar Gus Yakut. Selanjutnya ada skema 30% yang disiapkan apabila kuota terbatas, termasuk jika diputuskan tidak adanya keberangkatan seperti 2 tahun terakhir ini. Ada skema 30% karena pembatasan atau skema yang tidak memberangkatkan sama sekali sebagaimana tahun 2020 hingga 2021. Skema ini sudah kita siapkan, ujar Gus Yakut. Secara teknis, Indonesia sudah siap jika pemerintah Arab Saudi membuka pintu untuk jamaah haji, termasuk Indonesia sendiri. Kalau pemerintah Saudi membuka negaranya untuk jamaah haji dunia atau Indonesia sekaligus, kita sudah sangat siap, ujar Gus Yakut. Sebelumnya diketahui, Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kesejahteraan Sosial Kemenko PMK Andi Megantara menyebutkan kewajiban menjadi peserta BPJS Kesehatan bagi jamaah haji hanya berlaku untuk kalangan atas atau mereka yang menggunakan jasa Haji Plus. Untuk yang haji perlu kami luruskan adalah itu untuk peserta haji yang plus, yang mahal itu loh, bukan haji biasa sebenarnya, ungkapnya pada diskusi bertajuk BPJS Kesehatan Syarat Wajib Layanan Publik pada Kamis 24 Februari 2022. Ia menjelaskan dipilihnya kelompok keberangkatan Haji Plus dikarenakan mereka dinilai mampu memenuhi kewajiban menjadi peserta BPJS Kesehatan. Yang sangat-sangat mahal itu, mereka punya uang, mampu, tapi kewajibannya sebelum berangkat dipenuhi dulu. Mereka akan mampu dan wajib, ujar Andi. Sebelumnya pemerintah mewajibkan sejumlah layanan publik masyarakat berpersyaratan BPJS Kesehatan. Tujuannya demi optimalisasi pelaksanaan program jaminan kesehatan nasional sesuai instruksi Presiden nomor 1 tahun 2022. Tidak cuma itu, Kementerian Agama juga diinstruksikan untuk mensyaratkan kepesertaan BPJS Kesehatan bagi calon jamaah haji dan juga umroh. Hal itu juga berlaku untuk peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan, baik formal maupun non-formal di lingkungan Kementerian Agama. Namun, Andi menerangkan kewajiban menjadi peserta ini tak berlaku serentak pada 1 Maret 2022 nanti, seperti halnya pengurusan jual beli tanah di Kementerian ATR atau BPN. Walaupun memang saat ini yang menyatakan siap melaksanakan aturan tersebut baru Kementerian ATR atau BPN. Per hari ini yang siap bantu ATR dan itu pun tidak seluruhnya, baru sebagian layanan, nanti yang lain akan kita kawal. Satu yang penting, niatnya tidak memberatkan masyarakat, imbuh Andi. Andi menambahkan bahwa niat mensyaratkan kepesertaan BPJS Kesehatan dalam medan sipil bukan untuk memaksa,
melainkan untuk menyadarkan masyarakat bahwa setiap warga negara wajib menjadi peserta program jaminan kesehatan nasional tersebut. Untuk mereka yang miskin dan tidak mampu akan ditanggung oleh pemerintah menjadi peserta penerima bantuan iuran yang didaftarkan Kementerian Sosial atau mendapat bantuan dari Pemda. Sedangkan mereka yang mampu wajib memilih sesuai dengan kelas yang sudah diinginkan. Sebelumnya juga diketahui pelaksanaan ibadah haji 2022 sekitar 4-5 bulan lagi. Dan pemerintah Indonesia belum mendapat kepastian dari pemerintah Arab Saudi. Apakah tahun ini negara pimpinan Raja Salman itu akan kembali membuka pintu bagi jamaah haji internasional atau tidak? Tahun lalu, Arab Saudi hanya mengizinkan pelaksanaan haji untuk jamaah domestik. MNC Portal Indonesia menanyakan hal ini kepada Duta Besar Arab Saudi untuk Indonesia, Essam Abid Al-Thaqafi, dalam pertemuan di kantornya pada Senin 21 Februari 2022. Menurut Duta Besar Essam, dibuka atau tidaknya pintu bagi calon jamaah haji internasional termasuk dari Indonesia sangat bergantung situasi pandemi COVID-19. Kita tidak bisa berburu-buru. Pandemi COVID-19 masih berlangsung. Hal inilah yang terus kami pantau dan menjadi dasar utama dibuka atau tidaknya izin bagi jamaah haji internasional tahun ini. Jelas Duta Besar Essam bin Said Al-Thaqafi tersebut. Apabila situasi mendukung, dalam hal ini angka COVID-19 terus menurun, pemerintah Arab Saudi kemungkinan akan mengundang kembali jamaah haji internasional. Kuota setiap negara akan sangat dibatasi berdasarkan persentase bukan jumlah jamaah haji. Pada 2021 lalu, Arab Saudi hanya membuka ibadah haji untuk jamaah yang berada di dalam negeri sendiri, yakni warga lokal dan ekspatriat di sana. Kuota totalnya hanya 60.000 jamaah yang berusia 18 hingga 65 tahun.